Shalom, berjumpa kembali dengan channel Kelavo Sukacita. Hari ini saya akan membagikan bagian firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Engkau karuniakan bagi kami. Saat ini kami akan mempersiapkan seluruh hati, pendengaran, perhatian, dan konsentrasi kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Karena itu tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, singkapkanlah firman-Mu bagi kami, sehingga firman yang tersingkap memperlengkapi, memimpin, menuntun, mengarahkan, dan mengajar kami apa yang harus kami jalani dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini terbaca dari Pertama Korintus pasal 15 ayat 47 sampai ayat yang ke-49. Firman Tuhan demikian bunyinya, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, serta melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Bacaan kita di hari ini, tema adalah kebangkitan tubuh. Surat Pertama Korintus ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang latar belakang mereka adalah jemaat-jemaat yang dahulunya tidak mengenal Allah dan berlatar belakang Yahudi, tetapi juga berlatar belakang Yunani. Karena itu, setelah Paulus dalam perjalanan penginjilannya bersama dengan rekan-rekannya mendirikan jemaat ini, maka Paulus meninggalkan mereka, dan lalu kemudian setelah Paulus meninggalkan mereka, ada persoalan yang timbul di tengah-tengah keyakinan dan kepercayaan jemaat di Korintus. Oleh keluarga Chloe disampaikan tentang persoalan-persoalan tersebut, dan salah satunya adalah tentang kebangkitan tubuh. Mereka memiliki keyakinan dari awal kepercayaan mereka bahwa kalau kebangkitan tubuh itu berarti bahwa mereka bisa hidup lagi setelah mati secara fisik. Tetapi yang dimaksudkan dengan kebangkitan di sini adalah seperti Paulus melukiskannya atau menggambarkannya seperti biji gandum yang ditanam, tetapi yang tumbuh bukan biji lagi. Yang tumbuh adalah tanaman atau batang yang kemudian berakar dan lalu kemudian memberikan hasil. Itu berarti bahwa ketika seseorang itu meninggal atau mati secara fisik, dia akan diberikan tubuh yang baru. Dia akan diberikan tubuh yang tidak binasa. Oleh sebab itu di dalam bacaan kita di ayatnya yang ke-47, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Kita yang awalnya terbuat dari debu tanah ini, tubuh kita akan mengalami kematian karena terbatas waktu. Dan itu bisa keropos seiring dengan pertambahan usia kita atau karena kelemahan fisik yang menyebabkan sakit. Tetapi kemudian setelah fisik tubuh kita secara fisik ini binasa, maka kita akan diberikan tubuh rohani, tubuh yang tidak akan pernah bisa binasa. Dan tubuh itu adalah tubuh kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada setiap anak-anaknya yang setia, taat, dan takut akan Dia. Oleh karena itu, Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus supaya jangan menyamakan sebuah kebangkitan secara fisik itu dengan kebangkitan rohani yang sesungguhnya dimaksudkan akan terjadi kepada setiap orang yang mati di dalam Kristus. Oleh sebab itu, diingatkan juga kepada kita hari ini, pengorbanan Yesus, Ia telah mati dan menebus dosa kita. Kita pun telah mati karena dosa kita. Kita telah dibangkitkan dalam keselamatannya untuk menjalani kehidupan dalam anugerahnya. Oleh sebab itu, kepada kita semua yang diberikan kesempatan hari ini untuk berkarya, menjalankan segala tanggung jawab kita, melakukan apa yang menjadi tugas-tugas kita, kita diingatkan di hari ini keselamatan yang Allah berikan kepada kita, anugerah yang telah kita terima daripada Tuhan. Karena itu, mari kita menjalani kehidupan kita dalam kesetiaan dan ketaatan. Dengar firman Tuhan dan kemudian menjalankan apa yang difirmankan itu, supaya hidup kita seturut firman-Nya. Apa yang kita perkatakan itu juga yang kita harus lakukan. Itu berarti apa yang kita perkatakan adalah perkataan-perkataan iman, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang percaya akan kuasa Tuhan. Dan dari apa yang kita sampaikan dalam perkataan itu, haruslah kita melakukannya sesuai dengan apa yang kita yakini.
Dan dengan demikian, melalui kesempatan yang Tuhan berikan dengan hari-hari hidup yang kita jalani lewat kerja dan karya kita, maka kita akan terus hidup dan menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang Tuhan karuniakan kepada kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita yang lain. Selamat menjalani kehidupan kita di hari ini dengan segala berkat yang Tuhan sediakan kepada kita, dan untuk berkat itu Ia pun juga mau supaya kita menjadi berkat bagi sesama yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan karunia-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu, berkat-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami akan menjalani hari-hari hidup kami secara khusus di hari ini dalam anugerah-Mu. Karena itu terus pimpin, tuntun, jaga, dan kawal kami supaya kami tidak tersesat, terhilang, tetapi kami ada di dalam otoritas, pimpinan, dan penyertaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Yesus, kini dan selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.